bertemu para siswa kelas 11 dalam matematika wajib untuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Acuan kita tetap adalah matematika wajib Marten jilid 2 ya. Kita akan membawakan penyelesaian sistem persamaan linear. Ya, saya singkat SPL. Sistem persamaan linear bisa 2 variabel, bisa juga 3 variabel. Anda telah belajar di SMP atau mungkin di kelas 10 bagaimana menyelesaikan SPL 2 variabel dan 3 variabel dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Ya. Maka kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan SPL 2 variabel dengan metode matriks. Ya. Di situ ada inverse. Saya hanya 2 variabel saja karena kalau menentukan inverse dari 3 variabel itu sangat panjang. Jadi tidak efisien. Ya. Kemudian yang kedua dengan metode determinan. Nah, kalau metode determinan ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan SPL 2 variabel dan SPL 3 variabel. Jadi kalau untuk SPL 3 variabel kita pakai metode determinan saja. Ya. Oke. Kita coba dengan menyelesaikan SPL dengan metode matriks, ya. Bagaimana kita menyelesaikan SPL dengan metode matriks? Ya, jadi misalkan ada sistem persamaan linear, bisa kita buatkan persamaan matriksnya seperti ini. A, X sama dengan B. Nah, kita ingin menentukan X, ya. Jadi yang mungkin kita tentukan itu adalah X. Matriks A diketahui, matriks B juga diketahui. Nah, Anda sudah belajar bahwa kalau kita mau menghitung X berarti A harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan A, itu kita kalikan inverse-nya dari kiri. Ya, inverse-nya dari kiri. Ya, kita kalikan dengan A-1. Karena kalau A-1 dikali A ini akan hilang. Ya, matriks identitas. Matriks identitas itu sama saja dengan perkalian dengan 1. Ya, jadi 1 kali X ini X nanti. Ya. Jadi hilang sudah. Cuma kalau ruas kiri kita kalikan dengan A-1, maka ruas kanan juga harus kita kalikan dengan A-1 dari kiri. Nah, sehingga soalnya menjadi begini ya. Ya. Oke, jadi dengan demikian X sama dengan A-1 kali B. Nah, ini. Nah, untuk matriks 2 kali 2, Anda sudah tahu kan? Kalau matriks 2 kali 2 misalnya A-nya berbentuk seperti ini. A, B, C, D. Gitu. Maka menentukan matriks inverse-nya mudah saja kan? Menentukan matriks inverse-nya adalah seperdeterminan, ya kan? Seperdeterminan A kali yang diagonal utama ditukar, ya kan? Jadi AD menjadi DA. Kemudian yang diagonal sekunder dikalikan negatif. Jadi C jadi min C, B jadi min B. Ya. Determinan itu apa? Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Anda sudah tahu. Oke. Mari kita lihat contoh soal 215 di halaman 85 buku ini ya. Di halaman 85 buku ini. Jadi itulah ciri dari buku saya. Teori, kemudian langsung contoh soal aplikasi. Sehingga siswa lebih mudah ngerti untuk belajar mandiri. Dengan bantuan guru sesedikit mungkin. Ya. Oke. Contoh soal 315 dari buku ini. Menyelesaikan SPL 2 variabel dengan matriks. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Tapi gunakan matriks ya. Bukan eliminasi atau substitusi seperti SMP dan kelas 10. Maka langkah 1, kita harus bentuk persamaan matriks. Nah, Anda sudah tahu ini bisa kita bentuk persamaan matriks menjadi ya. Ini koefisiennya 23 ya, ini harus diurut ya, XY XY. Kalau tidak Anda harus urut. Bilangan tetap ditaruh di sebelah kanan. Min 1 2. Min 1 2. Nah, begini. Kali XY. Ya, ini adalah variabel yang ingin dihitung.
Ya, variabel pertama X, variabel kedua Y. Jadi kalau Anda kalikan lagi kan kembali ya, perkalian matriks, baris kali kolom, 2X min Y. Balik lagi kan. Ini 3X tambah 2Y. Kemudian yang kanan, 54. Nah, seperti ini. Inilah yang kita sebut matriks A. Ini matriks A, ini matriks X. Ini matriks B. Nah, seperti itu yang tadi kita bilang. Ya. Maka yang mau kita hitung X itu adalah XY. Ya. XY. Ya. Kita dapat tadi ya. Yaitu ini diinverskan kan. 2, 3, min 1, 2 diinvers. Dikalikan dengan B. B-nya ini 54. Nah, seperti ini, ya. Yang ini tadi ya. Yang ini Anda lihat tadi, ya toh? Ini, ya. AX sama dengan B, nanti X-nya adalah A-1B. Ya, dikalikan dengan matriks inverse dari kiri. Ya, seperti itu. Jadi, ini dikalikan dengan matriks inverse dari kiri. Maka di sini sisa XY. Ya. Ya, sekarang Anda tinggal menghitung inverse ya, matriks ini, ya toh. Kita hitung sendiri lah ya. Ya, kita hitung sendiri. Bagaimana menghitung 2, 3, min 1, 2 inverse. Pertama seperdeterminan kan? Determinan. 2 kali 2, 4. Minus, ya kan? 2 kali 2, kan gitu ya. 2 kali 2, minus. 3 kali min 1, min 3. Nah, ini determinannya. Dikali, ya. Diagonal utama ditukar. Tapi sama-sama 2, jadi kalau ditukar ya tetap aja 2. Diagonal sekunder dinegatifkan kan gitu. 3 jadi min 3. Min 1 jadi 1. Nah, seperti ini kan. Anda sudah mahir ini. 4 tambah 3, 7. Jadi ini 1/7. Ya, kali. Dua, 1, min 3, 2. Ah, dapat sudah. Ya, ini kita udah dapat. Ya, ini. Ya, kita salin lagi. Jadi, XY sama dengan inverse dari ini nih. 1/7 ya, kali 2 min 3, 1, 2. Nah, yang ini itu ini. Kali 54 ya, kali 54. Ya, oke, ya begini. Ini kan perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks, bagaimana menyelesaikan perkalian matriks? Anda sudah tahu kan? Baris kali kolom, ya kan? Baris kali kolom, kan begitu, ya. 2 kali 5, 10. 1 kali 4, berarti ditambah 4. Yang bawah, min 3 kali 5, min 15, ditambah 2 kali 4, 8. Ya, kemudian Anda hitung lagi. Ini 1/7. Ya, 10 tambah 4, 14. Min 15 tambah 8, min 7. Maka hasilnya adalah perkalian dengan skalar. Dikalikan semua 1/7 kali 14, 1/7 kali min 7. Hasilnya 1/7 kali 14, 2. 1/7 kali min 7, 1. Min 1. Seperti ini. Ya. Maka dari sini Anda tahu jadi X sama dengan 2. Ya toh? Kesamaan. Maka elemen yang sejenis yang seletak harus sama. X sama dengan 2. Oke, dapat. Y sama dengan min 1. Nah, inilah cara matriks ya untuk SPL 2 variabel. Gitu. Nah, kalau 3 variabel tidak, karena matriks inverse dari 3 variabel rumit ya, lama ngitungnya. Itulah sebabnya jarang keluar di SBMPTN atau UN ya. Oke, itu contoh soal tadi. Sekarang kita yang berikutnya. Ya.
Oke, yang berikutnya. Menyelesaikan SPL 2 variabel dengan metode determinan. Ya, jadi pakai determinan, dan untuk menghitung determinan itu pakai metode Cramer. Dan sudah kemarin ya. Ini metode Cramer disebutnya. Metode determinan disebut metode Cramer. Dan untuk menyelesaikan determinan kita pakai cara Sarus. Bagaimana cara Sarus kemarin sudah kita jelaskan. Nanti kita ulang sedikit, oke? Ya. Nah, kalau dengan metode determinan, ini bisa kita tulis A11X tambah A12Y sama C1. SPL yang persamaan linear yang kedua, A21X tambah A22Y sama dengan C2. Nah, koefisien ini A11, A22, A1, A12, A22 ini disebut determinan koefisien sistem persamaan linear, D ya. Nah, kalau mau menghitung X, kita harus tahu DX. DX itu adalah diperoleh dari determinan D, ya, diperoleh dari departemen D, persis seperti ini. X itu di kolom pertama, maka kolom pertamanya ini harus kita ganti dengan bilangan tetap C1, C2, ya. Jadi ini akan menjadi kolom pertama kita ganti C1, C2. Kolom 2 tetap. Nah, ini determinan DX. DY sebaliknya. Kalau DY yang kita ganti yang 2, yang kedua ini yang kita ganti, yang ini yang kita ganti. Ya, yang ini tetap. Jadi kolom pertama tetap. Yang kita ganti kolom yang kedua, kolomnya Y, karena Y ada di kolom kedua. Jadi ini C1, C2. Nah, determinan kalau 2 kali 2 Anda sudah tahu ya kan? Diagonal utama kurang diagonal sekunder. Diagonal utama kurang diagonal sekunder. Diagonal utama kurang diagonal sekunder. Ya. Nah, kalau kita udah dapat determinan D, dapat DX, dapat DY, maka kita bisa ngitung X. X adalah DX per D. Y adalah DY per D. Ya, ini yang kita sebut metode Cramer. Ya. Tetapi diskriminan tidak boleh 0 ya. Jadi matriks itu tidak boleh diskriminannya 0. Kalau diskriminannya 0 maka tidak ada penyelesaian. Sistem persamaan linear itu tidak punya penyelesaian. Ya. Seperti itu. Oke. Kita buat contohnya ya. Contohnya sekarang ya. Ya, contohnya juga diambilkan dari buku ini. Ya, contoh 318 halaman 90 sampai 91. Ya. Oke. Untuk 2 kali 2 dulu. Maka determinan dari koefisien adalah 23 min 12 ya. Determinan 23 min 12. Nah, ini kan mudah ngitungnya berapa ini. 2 kali 2 4, ya kan? 4 dikurang diagonal sekunder. 3 kali min 1, min 3. Jadi sama dengan 7 ya. Nah, kemudian kita hitung DX kan. DX juga apa? DX itu ada di kolom pertama. Jadi kolom pertama ini kita ganti dengan 54. Kolom kedua tetap min 1, 2. Nah, begini. Dihitung lagi. Ya, Anda sudah tahu. Diagonal utama 5 kali 2, 10. Dikurang diagonal sekunder 4 kurang 1, min 4. Hasilnya 14. Gitu? DY itu di kolom kedua. Jadi kolom keduanya yang kita ganti. Kolom kedua ini. Kolom pertama tetap 23. Kolom kedua kita ganti dengan bilangan tetap 54. Kemudian menghitung determinan 2 kali 2 adalah 2 kali 4, 8. Dikurang diagonal sekunder 3 kali 5, 15. Hasilnya min 7. Nah, kalau sudah dapat itu maka kita bisa ngitung X kan. X itu apa? Determinan X dibagi determinan koefisien. DX-nya 14. D-nya 7. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan soal yang tadi ya. Dengan metode matriks ya. Dengan metode matriks tadi sama, X-nya juga 2. Gitu? Kemudian Y-nya sama dengan DY per D. DY-nya adalah min 7 dibagi 7 hasilnya min 1. Sama ya. Jadi kita pakai inverse atau pakai determinan cara hasilnya sama. Ya.
Oke, mana yang lebih cepat tergantung Anda, bukan ya. Tapi kalau di soal dibilang harus dengan determinan, ya determinan. Oke, nah determinan itu unggulnya kalau dia menyelesaikan SPL 3 variabel. Karena menghitung determinan 3 kali 3 mudah pakai cara Sarus. Sementara kalau menghitung matriks inverse 3 kali 3 panjang. Anda harus pakai adjacent matrix dan minor matrix. Biasanya kita malas ngitungnya. Oke? Menyelesaikan SPL 3 variabel dengan metode determinan sama saja. Cuman variabelnya ada 3, X, Y, Z. Sehingga X adalah DX per D, Y, DY per D, Z, DZ per D. Tentu saja diskriminannya tidak boleh 0. Kalau diskriminannya 0, maka tidak ada penyelesaian. Jadi dicek dulu diskriminannya ya. Kalau 0 tidak ada penyelesaian. Apa itu D? D itu matriks koefisien. Tentu bentuknya 3 kali 3. Apa itu DX? Dari matriks koefisien, kita ganti kolom X, biasanya kolom pertama dengan bilangan tetap. Ini kolom kedua yang diganti dengan bilangan tetap, ini kolom yang ketiga. Ya, hampir sama. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, ini. Ya, seperti ini. Nah, pertama, kita harus X, X, X. Udah betul ya. Y, 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 betul. Nah, setnya nggak ada. Kalau setnya nggak ada, berarti 0. Jadi kita rubah dulu ini. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Ini 2X dikurang 4Y dikurang 3Z sama dengan min 5. Kemudian ini X min Y. Nah, nggak ada Z-nya ya. Kalau nggak ada Z-nya itu 0. 0Z sama dengan 4. Nah, ini SPL-nya. SPL 3 variabel. Nah, dibentuk seperti itu. Ya. Baru kita hitung DX-nya kan gitu. Ya, D dulu, determinan dari D, gitu. D-nya adalah determinan dari koefisien, ini ya, 1, 2, 1. Jadi kolom pertama 1, 2, 1. Kolom kedua 1, min 4, min 1. 1, min 4, min 1. Yang kolom ketiga 1, min 3, 0. 1, min 3, 0. Nah, inilah D-nya, ya. Oke, kita hitung. Ya, seperti tadi metode Sarus, 2 kolom pertama kita salin, ya. 2 kolom pertama ini kita salin di sebelah kanan. Jadi kolom pertama 1, 2, 1 kita salin di sini. 1, 2, 1. Kolom kedua kita salin di sebelahnya. 1, min 4, min 1. Gitu. Kemudian kita buat diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Itu plus semua. Jadi hasilnya berapa ini? Kalikan. Ini 0. 1 kali ini kali 0. 0. Gitu. Tambah. Kan gitu ya. 1 kali min 3 kali 1. Min 3. Oke. Tambah. 1 kali 2 kali min 1, min 2. Ya, kurang. Ya, kurang. Yang diagonal sekunder. Diagonal sekunder. Diagonal sekunder. Ini 1 kali min 4, min 4. Min 4 kali 1, min 4. Min 4. Ya. Kurang. Min 1 kali min 3, 3. 3 kali 1, 3. Kurang. Ya, jadi yang merah itu kurang. 0, ya 0. 0 dikali berapa aja 0. Jadi ini hasilnya berapa? Oke, berapa hasilnya? Min 4, 4. 4 kurang 3, 1 ya. Ya. Sorry. Dijumlahkan dengan min 3 kali min 2, ditambah. Min 3, min 2, min 5. Ya. Jadi ini min 5. Min 5, ini ditambah 4, jadi min 1. Jadi min 4, sorry. Ini min 4 ya. Min 4 ya. Min 4. Ini 4 kurang 3, 1. Ini min 5. Oke, min 4. Udah dapat. Seperti
seperti itu ya. Kemudian kita hitung dx satu aja ya, sebagai contoh saya hanya hitung satu. Sebetulnya kalau kita kombinasi kan, jangan determinan semua, malah kalau bisa kombinasi. Jadi dx sama dengan ini, persis sama ya, cuman kolom x-nya yang diganti ya. Kolom ini yang kita ganti. Yang ini tetap. Jadi kolom ini kita ganti dengan ini. Nah, kita ganti dengan ini untuk x ya. Kolom pertama kita ganti dengan ini. 5 min 5 4. 5 min 5 4. Nah, yang dua lagi 1 min 4. 1 min 4 min 1. 1 min 3 0. 1 min 3 0. Kemudian dua kolom pertama kita salin di sebelah kanan. 5 min 5 4. 1 min 4 min 1. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita hitung seperti biasa. Diagonal utama plus ini dikali 0 ya, 0. 1 kali min 3 min 3. Min 3 kali 4 min 12. 1 kali min 5 min 5 min 5 min 1 tambah 5. Gitu. Kurang yang merah, diagonal sekunder. Ya, minus semua ini. 4 min 4 min 16. Min 16 min, jadi plus ya, atau oke, saya nggak tulis dulu ya biar nanti aja. Min lagi. Min 1 min 3 3. 3 kali 5 15. Ini 0. Oke, hasilnya berapa? Ya. Min 12 tambah 5 min 7. Min kali min plus 16. Min 15. 16 kurang 15 1. Berarti ini min 6. Nah, seperti itu min 6. Dengan demikian kita bisa ngitung x sekarang kan. X adalah dx dibagi d. Dx-nya min 6. Terus D-nya min 4. Jadi 6 dibagi 4, 1,5. Nah, X-nya 1,5 ya. Atau 3/2. Dapat ya. Nah, Y-nya tidak perlu lagi kita hitung gitu. Y-nya kita hitung aja pakai ini. Ini anggap persamaan 1. Jadi dikombinasi ya. Lebih baik dikombinasi biar cepat. Jadi persamaan 3. Kalau X-nya tahu kan bisa tinggal dimasukkan di sini. Ya, jadi lebih cepat. Jadi persamaan 3 sekarang. X kurang Y sama dengan 4. X-nya 1,5, ya toh? 1,5 dikurangi Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan, ya ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Min 2,5. Kan begini lebih cepat. Baru kalau mau ngitung Z, ya udah pilih aja yang mana, yang atas aja ya. X plus Y plus Z persamaan nomor 1. Jadi dikombinasi dengan metode substitusi. Ya, nomor 1, X plus Y plus Z sama dengan 5. Ya, yang mau kita hitung Z, tapi X-nya sudah dapat 1,5. Ini 1,5. Tambah Y-nya min 2,5. Jadi ini min 2,5. Tambah Z sama dengan 5. 1,5 min 2,5 min 1. Min 1 tambah Z sama dengan 5. Maka dari sini kita dapat Z-nya sama dengan 6. Ya, lebih baik seperti itu ya. Kita gabung aja dengan metode substitusi ya. Jadi kalau X sudah tahu Y ya masukkan ke sini. Ya. Tinggal masukkan, dapat. Ya. Inilah contoh bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama tadi kita menggunakan metode matriks inverse. Tapi itu hanya cukup bagus untuk SPL 2 variabel. Karena kalau SPL 3 variabel, inverse matriks 3 kali 3 cukup rumit. Ya. Karena itu jarang keluar di UN dan SBMPTN. Kalau 3 variabel lebih baik kita pakai cara determinan. Tapi cara determinan pun kita jangan pakai determinan semuanya. Seperti di sini kalau kita dapat X kan Y-nya tinggal disubstitusi. Ya, disubstitusi begitu. Atau kalau ada 3 mungkin 2 kali determinan, 1 lagi substitusi ya. Gitu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda suka silakan di subscribe, like, dan komen supaya kita bisa bersemangat menyediakan lagi
pembelajaran-pembelajaran video selanjutnya dalam bidang matematika, fisika, dan kimia yang terbaik bagi Anda sehingga Anda bisa sukses. Salam dari saya, Martin Kanginan, dan tetap semangat belajar mandiri di rumah dalam masa pandemi ini. Sampai bertemu kembali.